Perkenalkan, nama lengkap saya Mercy Nazlia dengan NIM 1803030064. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Gerakan koperasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Contohnya pada tahun 1980-an, pembentukan koperasi di Amerika Serikat telah membantu ribuan keluarga, khususnya di bidang pertanian, dari krisis perbankan. Dan pada tahun 1990, koperasi baru di Chiapas membawa perubahan di bidang ekonomi dan budaya keluarga Maya. Koperasi besar di India dan Asia Tenggara dengan penekanan pada keuangan mikro telah mulai menyelamatkan kasta yang lebih rendah dan menyelamatkan kemiskinan yang parah. Kebanyakan komunitas di dunia sekarang setidaknya memiliki satu kredit union, satu jenis koperasi, dan juga setidaknya memiliki koperasi pasar makanan. Koperasi telah meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan komunitasnya dimanapun mereka berada. Keberhasilan koperasi adalah salah satu rahasia terbaik dunia yang disimpan. Awal keberhasilan dari koperasi kemungkinan besar muncul dari kenyataan bahwa memulai koperasi harus membutuhkan dukungan dan dorongan dari banyak orang. Koperasi dengan akar Eropa. Koperasi di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi memang berbeda dari jenis perusahaan lain dalam beberapa hal. Mereka membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip satu bagian, satu anggota, dan satu suara. Tetap relatif bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik, individu, atau kelompok, dan berjuang untuk keberlanjutan dengan penggunaan sumber daya dan energi. Koperasi ada di beberapa sektor ekonomi yang berbeda. Di Spanyol Utara, grup Mondragon dapat beroperasi di setiap sektor di bawah piagam perusahaan koperasi yang sama. Sejauh ini, pengaturan seperti itu masih ilegal di Amerika Serikat karena kendala yang diberlakukan oleh Sherman Antitrust. Gerakan koperasi undang-undang antitrust yang disahkan di Amerika Serikat menjelang akhir abad ke-19 memiliki efek yang negatif yang tidak diinginkan pada koperasi, yaitu menghambat pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangannya. Menyadari hal ini, Kongres mengesahkan Chapter 4 State Act pada tahun 1922 yang secara khusus membebaskan koperasi pertanian dari tuntutan di bawah Sherman Antitrust. Selama mereka tetap dekat dengan misi dan tujuan mereka, penafsiran lebih lanjut dari undang-undang ini akan memungkinkan perkumpulan koperasi, tetapi tidak konglomerasi. Koperasi telah berkembang di seluruh dunia sejak tahun 1980-an, yaitu menciptakan aktivitas koperasi di setiap sektor ekonomi dan memperoleh bagian terhormat dari berbagai pasar mereka. Di beberapa bagian dunia, termasuk Amerika Serikat, perusahaan dalam komunitas atau wilayah cenderung meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan membantu mereka bertahan dari krisis moneter dan kemerosotan ekonomi. Meskipun pada dasarnya bersifat lokal, koperasi dapat membentuk aliansi dan jaringan hukum lintas wilayah, negara, bahkan global. Karena inti dari koperasi adalah mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil di antara semua anggotanya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham. Mereka mewakili globalisasi yang lebih ideal, demokratis, dan fungsionalis daripada yang telah dialami selama ini. Semacam globalisasi dari bawah. Inti sebenarnya adalah pelayanan yang efektif untuk kebaikan bersama dan pencapaian tujuan seperti yang diuraikan dalam 7 prinsip. Tujuan-tujuan ini tetap menentang dalam matriks individualistis dan kompetitif dari kapitalisme monopoli modern. Di Eropa Barat dan Amerika Utara, perusahaan-perusahaan yang tetap
membentuk koperasi telah mencapai 30% pangsa pasar. Baik pada awal maupun akhir abad ke-20, gerakan koperasi telah menunjukkan jalan keluar dari bencana ekonomi. Jadi gerakan koperasi ini sangat membantu masyarakat di seluruh dunia untuk mencari jalan keluar dari krisis ekonomi yang mereka alami. Baik, sekarang saya membahas tentang membandingkan kerjasama dan persaingan individu. Dalam studi meta-analitik, Johnson memiliki Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang membandingkan kerjasama dan persaingan individu. Dalam studi meta-analitik, Johnson memilih hanya mereka yang memiliki kualitas yang cukup tinggi yang dapat menghasilkan 512 studi dengan reliabilitas dan validitas yang memadai untuk membandingkan hasil mereka secara bermakna. Hanya dalam beberapa studi berbasis psikologis, upaya individu terbukti lebih berhasil daripada kerja kelompok dalam pengaturan tertentu. Pengaturan kerja kelompok ini tidak membedakan antara kerjasama dan persaingan, sehingga tidak mungkin untuk membandingkan dua gaya kelompok yang sangat berbeda ini, atau bahkan tidak memilah dua faktor dalam membandingkan usaha kelompok dan individu. Dalam berurusan dengan kelompok, penting untuk mendefinisikan interaksi kelompok secara signifikan, lebih dari sekedar kumpulan individu. Hasil fusi dari beberapa studi ini menunjukkan bahwa berbagai gaya interaksi kelompok harus dipertimbangkan dalam setiap pengaturan yang bertujuan untuk membandingkan perilaku kelompok dan individu. Kerjasama bisa gagal ketika nilai dan tujuan tidak jelas atau ketika proses kelompok dirusak. Jelaslah bahwa prinsip ini berlaku sama dalam lingkungan persaingan. Faktanya, tinjauan independen literatur kerjasama atau persaingan oleh Johnson dan literatur individu oleh James David menyimpulkan bahwa persaingan sebenarnya dapat menjadi penyebab utama kegagalan kelompok. Penelitian genetik baru-baru ini tentang hipotesis gen altruisme atau gen kooperatif masih dalam tahap awal. Bahkan jika faktor genetik seperti itu ada, itu hanya akan menjadi faktor yang di samping banyak faktor sosial budaya yang banyak diteliti. Semua faktor tersebut mempengaruhi produktivitas, prestasi, kualitas penalaran, dan pembelajaran. Namun, tampaknya pendekatan kooperatif versus persaingan dan upaya individu telah terbukti sangat efektif dalam menghasilkan hasil yang diinginkan dalam berbagai macam pengaturan tugas. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang model ekonomi standar dan globalisasi. 3 asumsi dasar tentang pasar bebas adalah: yang pertama, informasi tersedia secara bebas, setara, dan bersamaan untuk semua penawar. Yang kedua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menawar di pasar. Yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh. Dari data yang disurvei, kita dapat menyimpulkan bahwa asumsi-asumsi tersebut jarang memuaskan. Pasokan atau permintaan tetap menjadi kendaraan model pasar bebas, tetapi pemasok yang mengendarainya atau bukan peminat. Pemasok dengan cerdik memasarkan barang-barang yang tidak perlu dan boros untuk memperluas pasar, memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas yang akan dibeli semurah mungkin, dan mengabaikan biaya sosial eksternalitas seperti kemiskinan dan degradasi lingkungan. Untungnya, untuk masa depan semakin banyak orang berjuang di dunia yang bersatu. Ada pasar bebas yang lebih demokratis daripada yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. Gerakan demokrasi akar rumput di seluruh dunia memasukkan pembentukan koperasi sebagai bagian dari strategi mereka. Secara lebih rinci, apa yang terjadi di perusahaan koperasi manusia di seluruh dunia? Salah satu perbedaan besar antar model standar dan model koperasi kapitalisme adalah bahwa dalam model standar, tenaga kerja menjadi komoditas yang harus dibeli dengan harga serendah mungkin. Dalam model koperasi, pekerja juga menjadi anggota. Mereka mempekerjakan manajemen,
buruh menjadi orang lagi dalam model koperasi, dalam permintaan kembali menjadi pengemudi. Globalisasi bisa berdampak baik bagi dunia jika menjadi lebih demokratis, melayani semua orang dan benar-benar datang sebagai globalisasi dari bawah. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari review yang telah saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.